Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rusulan bil irhasi wal mu'jizat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat Sayyidina wa maulana Muhammad alladzi dalla ala al-insan bil akmali wa ta'birat wa ala alihi wa ashabihi alladhina jahadu bil a'mali shalihah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Yang saya muliakan para tuan-tuan guru, para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, para imam, para khatib, bilal, segenap pengurus masjid yang hadir pada malam yang mulia ini. Mudah-mudahan tuan-tuan guru kita, para alim ulama kita diberikan Allah Ta'ala sehat dan panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan kita muliakan Bapak Lurah Kelurahan Tungkal 2, Bapak-bapak, ketua RT, ketua RW yang saya hormati, dan kita muliakan Nazir Am Masjid Miftahul Jannah beserta segenap pengurus guru kita Al-Ustaz Haji Ismail Mahdali, sekaligus bapak-bapak panitia pelaksanaan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW pada malam yang mulia ini. Yang berbahagia kepada para jamaah, para undangan, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang berkesempatan hadir pada malam yang mulia ini. Semuanya yang saya muliakan dan mudah-mudahan kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak pengurus Masjid Miftahul Jannah, bil khusus kepada guru kita Ustaz Haji Ismail Mahdali yang mengundang saya untuk hadir malam hari ini dalam rangka memperingati hari lahir Nabi kita Muhammad SAW, dan juga memberikan kepercayaan, memberikan waktu dan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan ceramah agama pada acara peringatan Maulid malam hari ini. Mudah-mudahan apa-apa yang dapat saya sampaikan nanti kepada bapak-bapak hadirin para undangan, terlebih khusus kepada tuan-tuan guru kita, mudah-mudahan berkenan mendengarkan apa-apa yang dapat saya sampaikan nanti. Harapan kita mudah-mudahan
sampaikan kiranya ada manfaat atau menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat para jamaah yang saya muliakan, kita sebagai umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita, Nabi yang sangat-sangat mulia dan banyak kemuliaan beliau kalau dibanding-banding dengan nabi-nabi terdahulu. Dan alhamdulillah, bukan hanya sekedar mulia nabi kita, ternyata menjadi umat beliau pun banyak pula kemuliaannya. Oleh karena itu, patutlah kita berterima kasih, ya, berterima kasih kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kita kepada Allah, kita dijadikan sebagai umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu di antara kemuliaan umat Nabi Muhammad itu, bapak-bapak, adalah di antaranya kita umat Rasulullah ini, apabila kita berniat untuk melakukan kebaikan, asal benar niatnya, ya. Jadi kalau kita berniat untuk melakukan kebaikan, asal benar-benar niatnya, itu sebelum kita lakukan kebaikan itu sudah ada pahalanya, ya. Hanya sebatas hendak aja, tapi bujur-bujur hendaknya, nah sudah bapak halal, ya. Umpama bapak-bapak kita nanti hendak muring berniat, aku nanti berniat, berazam, bercita-cita hendak bangun subuh sembahyang berjamaah di masjid, ya. Jadi kita masang niat itu sudah ada pahalanya. Nanti kalau kita bangun berjamaah, nah itu berlipat-lipat pula ganda pahalanya. Yang kita lakukan itu satu dibalas Tuhan 10 pula. Nah, ya, bila kita lakukan apa yang kita niat itu, ya pahalanya satu dibalas 10. Kalau pahala berjamaahnya itu kalau berniat pun ya sudah pahala tersendiri. Ya, yang kata Nabi kita, sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bisab'in wa ishrina darajatan. Itu memang fadilah khusus bagi orang sholat berjamaah. Sembahyang berjamaah itu kata Nabi lebih utama daripada orang sembahyang sendirian 27 kali keutamaannya. Berniat mau tidur, ya, berniat mau tidur, saya nanti hendak bangun di malam hari, hendak mengerjakan sembahyang tahajud umpamanya. Jadi kita berniat itu bapak-bapak sudah ditulis pahala, sudah ditulis pahala. Yang membantu kita bisa bangun di malam hari untuk beribadah itu ada namanya tidur kailulah namanya. Tidur kailulah itu tidur sebentar sebelum waktu zuhur masuk. Tapi sebentar aja. Ya, menjelang waktu zuhur masuk. Tidur kailulah. Itu tidur kailulah itu adalah tidur yang membantu nanti kita bangun tengah malam. Jadi waktu tidur kailulah pasang niat pula mau bangun tengah malam, berpahala
dan insya Allah akan terbangun. Cuman kalau bangun sesuai kadar dengan niatnya. Kalau orang tidur kailullah, kata Imam Ghazali, bangun malam kada sembahyang tahajud, itu sama orang makan sahur tapi kada puasa. Ya, nah itu. Enak, nyaman, tapi Tuhan tidak boleh bisa diwarai. Ya, Tuhan tahu. Ya, ini Allah luar biasa kita. Kemudian salah satu kemuliaan pula kita sebagai umat Rasulullah. Ya. Sebaliknya kalau kita itu berniat untuk melakukan kejahatan, mudah-mudahan jangan berniat melakukan kejahatan. Amin. Kata ulama, kejahatan ini kata boleh coba-coba. Sekali lah umpan, jangan. Ulama mengatakan kalau maksiat ini coba sekali, itu nanti yang kedua akan 100% lebih bakal terulang lagi. Karena lambaian yang kedua itu lebih dahsyat lagi. Jadi mohon maaf kalau urusan yang kada bagus tidak usah coba-coba. Kalau kita coba-coba yang baik-baik, ya, kalau yang kada baik jangan coba-coba. Sekali lah, biasa lah, jangan. Ya. Ya. Kalaupun terlintas di dalam hati untuk melakukan kejahatan, untuk melakukan perbuatan dosa, karena mulianya Rasulullah, mulianya umat Nabi kita, apakah sama dengan orang yang berniat untuk melakukan kebaikan, ditulis pahala walaupun belum melakukan? Alhamdulillah, ternyata kalau urusan dosa, berniat mau melakukan maksiat, belum ditulis lagi. Kalaupun dia lakukan apa yang dia niatkan, tulis, tapi tulisannya hanya satu aja, kada 10 enggak. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha wa man jaa bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Siapa yang mendatangkan satu kebaikan, itu balasannya 10. Siapa yang mendatangkan satu kejahatan, tidak dibalas kecuali 1 itu. Dan mereka tidak dizalimi, karena mereka sendiri sebenarnya yang zalim atas diri mereka. Nah ini Bapak-bapak, alhamdulillah. Ya. Saya tambahkan lagi. Kita umat Rasulullah ini Bapak-bapak, kalau kita berdosa, bertaubat, Allah tidak memberikan syarat untuk diterima taubat berupa syarat tempat bertaubat dan waktu kita bertaubat. Tidak diberikan persyaratan. Ya. Kalau umat Nabi terdahulu ada wadah-wadahnya. Kalau kata di sini kada diterima taubatnya. Kalau kita Pak dalam kelambu bertaubat diterima, asal betul-betul taubat. Ya. Cuma mohon maaf, ya, saya nyampaikan taubat itu lainnya, astagfirullahaladzim itu lain, itu bacaannya, ya, amalannya itu sunat dibaca. Kalau taubat itu, arti taubat itu pertama, syarat taubat itu menyesal atas memperbuat, bertekad hati untuk tidak mengulang lagi, ya, menyesal atas memperbuat, bertekad tidak mengulangi lagi, kemudian mencabut diri daripada perbuatan maksiat yang dia lakukan itu. Mencabut diri daripada perbuatan maksiat itu, berniat tidak akan mengulangi lagi, ya, menyesal atas memperbuat. Walaupun yang dua macam bertekad kuat tidak mengulangi lagi, menyesal atas memperbuat, ini tidak menjamin dia untuk tidak mengulang lagi. Tapi andai kata terulang, tidak batal taubatnya tidak. Mana tahu terulang lagi? Sampai 70 kali sebenarnya tak ulang-ulang dia berbuat maksiat, tetap tidak batal taubat yang sudah ada.
Kalaupun ada mungkin kita dengar-dengar hitungannya taubat sambal dingin, sambal apa? Taubat sambal. Insya Allah kalau di agama Pak tidak ada taubat sambal. Ya. Tapi kalau memang betul-betul tidak bertaubat, kada ditaubat sambal lagi, ya. Memang waktunya bertaubat saja kada terima, memang kan bertaubat macam mana? Tapi kalau bertaubat tetap jalan. Kada berpilih tempat. Ya. Setelah itu Tuhan tidak memandang berapa banyak dan besar dosa yang dilakukan oleh hambanya. Ya. Bahkan yang hebat lagi bapak-bapak, sepanjang umurnya di dalam kekafiran, di akhir-akhir hayatnya bertaubat dia masuk agama Islam. Semua dosa selama dia kafir itu diampuni Tuhan. Ini nih Tuhan kita yang kata Nabi, Allah Ta'ala arhamu li abdihil mu'min minal walidati syafiqati. Allah Ta'ala, ya Allah Ta'ala Tuhan kita itu terlebih kasih terhadap hambanya yang beriman daripada seorang ibu yang sayang dengan anaknya. Ibu itu sayang lawan anaknya, tapi Tuhan jauh lebih sayang daripada itu lagi kepada kita sebagai hamba. Hebatnya lagi bapak-bapak, kalau orang bertaubat itu kata Nabi, kata Ibu Habibullah, orang yang bertaubat itu kekasih Allah. Berarti kalau orang bertaubat itu kekasih Allah, orang bertaubat kan orang yang berdosa. Bisa orang yang berdosa itu Ibu menjadi kekasih Allah, asal dosanya itu diiringi dengan Allah. Coba gampangnya, apalagi yang umurnya, kehidupannya digunakan hanya untuk mengabdikan diri melayani Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang berdosa saja bisa kedudukannya menjadi hamba yang dicintai Allah, tapi dengan syarat dia bertaubat. Ini Nabi kita mengatakan, dan kita yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa yang disampaikan Nabi kita itu benar. Ya. Banyak ulama-ulama kita ingin menambah penjelasan lagi terkait apa yang disampaikan Rasulullah. Seperti ada yang dikatakan oleh seorang ulama al-Imam Sayyidi Abil Abbas al-Mursi, kata beliau, wa in kunta bil maksiyah pamuqtadal haqqi minka wujudul istighfarillah. Kalau kamu tergolong orang yang maksiat sebagai seorang hamba yang melakukan maksiat, maka tuntutan yang paling tepat dari apa yang sudah kau lakukan daripada perbuatan maksiat itu tidak lain dan tidak bukan adalah taubat. Jadi kalau maksiat itu tindakan kita, sikap kita adalah tidak bertaubat doang. Ya. Dari lapisan bumi yang paling bawah sampai lapisan langit yang paling atas, bapak-bapak, umpama dosa kita tuh numpuknya banyak kan, bertaubat pasti diterima Tuhan taubat itu. Ya. Lau aftatum hatta tablugha khatayakum sama summa tubtum la taballahu alaikum. Andai kata kamu, kata Nabi, berbuat salah hingga kesalahanmu itu menjulang sampai ke atas langit sana, banyaknya tuh. Kemudian kamu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, la ta'allahu alaikum, maka taubatmu pasti diterima oleh Allah Ta'ala. Pokoknya kada pandang banyak, kada pandang kecil, kada pandang banyak, kada pandang sedikit, tidak pandang kecil, tidak pandang besar. Pokoknya asal bertaubat diterima. Cuma bapak-bapak ada ketergantungan diterima taubat itu, ada persyaratan diterima taubat kalau dosa itu ada hubungannya dengan makhluk. Nah, itu. Jadi kalau dengan makhluk terpaksa kita bapak-bapak bertambah rukun taubat itu. Yang tadi 3 jadi paksa minta maaf dulu. Ya.
dosa kita kepada Allah, kemudian berhubungan pula dengan makhluk. Contoh, nyambati orang. Nyambati orang ini kalau bahasa Arabnya ghibah, ya. Mun bahasa zaman now-nya bah, gosip le, ngerumpi, gosip ngerumpi. Hebatnya lagi kita di wadah di negara kita ini ada acaranya ya. Tapi kayaknya kurang acara nyambati orang nih. Ya, di TV itu kan ada. Gosip dulu acara. Nyambati orang kan. Sebelum saya bicara tentang masalah ghibah, mari kita ulang-ulang apa ghibah itu. Ya, walaupun sudah sering yang mendengar lah, tapi mudah-mudahan kalau diulang jadi mantap. Kata ulama, at-takrar fil ilmi yuhassilu tanwir fil dhamir. Ilmu kalau diulang-ulang dia akan menumbuhkan cahaya di dalam hati. Ya. Jadi kalau ilmu bapak-bapak jangan lingu ulang-ulang. Kalau kami belajar di pesantren itu di taklim itu Muhammad Dengin dua itu, tapi jelas diulang. Kalau tidak salah, imbah belajar itu ulangnya 10 kali ulangnya. Ya. Tapi mengulang itu paling kurang 2. Kalau sekali tidak dikatakan mengulang, akan takrar merakan. Paling kurang mengulang-ulang itu 2 kali. Namun sekali tidak bisa. Ya. Kita ulang bapak-bapak. Kalau ada yang lupa, kalau mungkin ada yang kurang mantap, paham itu, ya. Ini musim-musim begini ini baluran, ya. Musim-musim menunggu tanggal 27 November ini, kalau kurang-kurang, ya. Maka padanya berarti orang itu banyak diulang ini, ya. Tapi kita gak nyalakan orang ke warung kopi lah kita, ya. Kita salahkan orang ke warung kopi, orang gak berusaha. Cuman kita lagi malah. Ya, penyakit hati nam syarahul kalau hobi bepandir ini kita luar biasa. Hobi bepandir. Ya. Aturannya makan tuh salah satu adabnya jangan bepandir dulu. Tapi kita kena mau bepandir tuh, Pak. Ya. Ya. Jangankan makan bapak-bapak, ngajiin kadang-kadang pelajaran masih kepandiran lagi. Ya kan? Karena hobi bapak. Mudah-mudahan ada bapak ibu-ibu mendengar ya. Belum tuh kalau menghadapi ibu-ibu ini cara mahan biar bisa kalah mereka kuat kalah belum bicara mahan. Padahal belum ada di muka ada. Apa kayak ibu-ibu? Kalau bapak-bapak ini kan dapat nasi bungkus tahan ma'arif lapar minta makan. Aku belum dapat ya. Ustaznya dia dapat. Halo ibu-ibu. Hobi bapak ya. Ya. Kenapa kita hobi bapak? Ngapa bisa membandir? Karena ada lidah. Lidah ini nikmat tuh. Nikmat Tuhan. Kalau kita manfaatkan bapak-bapak, lidah kita gerakan, ada mulut sehingga bisa mengeluarkan suara. Ya, dan kalau kita manfaatkan nilai ibadah dari lidah ini, masya Allah. Salah satu contoh dulu. Wa afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Kata Nabi, paling utama ibadah umatku baca Quran. Pakai apa yang baca Quran? Pakai lidah. Suara yang keluar dari lidah, ternyata suara yang keluar dari lidah membaca Quran, kata Nabi, suara orang baca Quran itu adalah salah satu suara yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Salah satu aswat yuhibbuhallah. Ada 3 suara jar Nabi yang dicintai Allah Ta'ala. Pertama, nih dengar. Termasuk ke suara kita mudah-mudahan termasuk. Tapi syuting pasti lain. 2 yang bisa kita tahu. Yang pertama kita tidak bisa termasuk suara yang dicintai Allah. Suara yang dicintai Allah yang pertama adalah sautud dik, suara hayam jantan. Yang berpokok pada waktu saat kadang-kadang nyewa. Nah ini tidak bisa kita.
Jadi kata Nabi, suara ayam jantan itu suara yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Nabi kita memesankan sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala, ya Abu Dzar, ya. Bukan, Luqmanul Hakim berpesan kepada anaknya, ya. Luqmanul Hakim berpesan kepada anaknya, berwasiat kepada anaknya, wahai anakku, kata Luqmanul Hakim, ya bunayya la yakunanna diku aqyasa minka yunadi bil ashar wa anta naimun. Wahai anakku sayang, kata Luqmanul Hakim, janganlah sampai cerdas ayam jantan daripada kau. Di mana letak cerdasnya ayam jantan? Yunadi bil ashar, pada waktu sahur ayam jantan sudah bangunnya. Wa anta naimun, sementara kau masih goreng lagi. Kalau ini yang terjadi pintaran ayam jantan pada kita. Suara ayam jantan. Wa sautul ladzi yaqra'ul Qur'an, yang kedua suara orang baca Al-Qur'an. Nah, ini Pak kita nih. Bisa nih. Nah, cuma tinggal lagi kita belajar Quran. Kalau kita belum bisa dengan benar membaca Quran supaya jadi pahala, digurukan. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Paling baik kamu, kata Nabi, orang yang belajar Quran dan mengajarkan Quran. Kalau belum bagus baca Quran, tidak boleh baca surangan. Salah-salah berdosa jadinya. Bahkan dosa itu kayaknya bapak-bapak karena ke orang, gara-gara orang dengar bapak-bapak karena ditegurkan baca Quran dapat dosanya. Makanya Ramadan itu ada tadarus namanya. Tadarus itu saya baca alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan seterusnya. Disimak oleh kawan kita. Nah, nanti yang saya baca itu berganti pulang kawan lagi bacanya, saya lagi nyimak. Itu praktek tadarus. Kalau kita kayaknya tidak ada gitu mempraktekkan tadarus, paling ada yang nyimak. Ayo, tidak apa-apa juga mudah-mudahan. Kalau hendak ianya tadarus itu berganti tuh. Tadarasa, ya tadarasu tadarusan. Ya. Kalau kami belajar di pondok, ya binanya tafa'alatul lil musyarakah, saling simak menyimak. Amun kata tidak menyimak itu tertarus syaratnya. Yang kata bisa simak kan gak tahu salah, hantam tarus. Supaya jadi syiar mantap. Gak ada mau jadi syiar bapak-bapak kalau salah. Yang syiar itu yang benar. Mudah-mudahan kita bisa menjadikan Quran kita jadikan amal yang kita hari-hari. Ya. Saya memutalaah kitab yang saya ketemu. Wallahu alam kalau pian ada ketemu yang lain terkait dengan ibadah baca Quran. Yang saya baca paling kurang Al-Quran itu kita baca khatam bapak-bapak paling kurang nih. Yang saya ketemu dalilnya itu minimal di dalam setahun itu 2 kali khatamnya. 2 kali khatamnya. Setahun 2 kali berarti 6 bulan sekali. Ya. Ini pendapat Al-Imam Abu Lais As-Samarqandi. Imam Abu Hanifah mengatakan man qara'al Quran marratain fi kulli sanah maka ada khatam. Siapa yang membaca Quran 2 kali di dalam setahun, maka sungguh dia sudah menunaikan haknya sebagai seorang hamba. Amun kita baca bapak-bapak 2 tahun setahun 2 kali,
kayaknya menurut Imam Abu Hanifah kita belum menunaikan hak kita lawan Tuhan. Ya. Kalau Imam Ahmad bin Hambal itu bapak-bapak, ada ulama mengatakan wa kana Abu Abdillah Ahmad bin Hambal hafiza alfi hadisin. Imam Ahmad bin Hambal itu beliau itu hafal 1 juta hadis. Imam Ahmad bin Hambal, dan beliau murid Imam kita Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Tapi walaupun beliau itu murid Imam Syafi'i, tatkala Imam Syafi'i sakit, beliau rendang minta izin, rendang sorbannya Imam Ahmad bin Hambal, beliau mandikan, sembuh Imam Syafi'i. Ya. Tapi mau yang mau minta ini kan membidahkan, kata kalau ya membidahkan kan mau tulang. Cuman jangan ulama seinjak kita sorban dulu umpamanya ya. Sorban dulu yang paling mintanya. Jauh banget kalau kita mensirik-sirikan orang banget. Ya. Nabiullah Yusuf alaihissalam tatkala beliau sudah jadi raja, didatangi oleh saudara-saudaranya, mailangi raja. Ya, saudara-saudaranya menghilangi. Nabi Yusuf tahu itu saudaranya yang ceburkannya ke lubang tuh. Ya. Datang. Kelihatan kayaknya nih abah, kata Nabi Yusuf, dah ada umpat nih. Abah tidak ini. Siapa abah Nabi Yusuf? Siapa Mas? Siapa? Yakub lah. Ya, alhamdulillah. Amun abah Nabi Yusuf Ibrahim lain, kecuali Nabi Yusuf kepada kita ya. Amun Nabi Yusuf abahnya Yakub. Ya. Mudahan para kita, anak-anak kita ajari, kenalkan dengan tokoh-tokoh agama kita. Jangan tokoh-tokoh nang subhanallah Pak. Ya. 70 tahun dah umur Pak. Takuni siapa bintang dunia sepak bola yang sering memakai baju nomor punggung 7. Dulu pernah di Real Madrid, pindah ke Juventus, pindah lagi ke Liga Arab. Oh, ini masih main lagi? Masih apa ya? 70 masih tahu lagi. Ya. Sekali ditakuni siapa ngaran paman Nabi, Abdullah padahalnya. Ngaran paman Nabi, padahal Abdul Muttalib. Siapa putri tercinta Nabi padahalnya? Aminah. Apa maka Aminah itu mama Nabi? Ya. Nabi Yusuf alaihissalam. Kata Nabi Yusuf, aina abi? Nah, nakuni lawan saudaranya. Mana abah? Ngapa abah? Maka kata umpat kata Nabi Yusuf. Ya. Lalu saudara-saudaranya mengatakan, zahabat aina. Ujar saudaranya, abah kada melihat lagi. Zahabat aina, mata abah hilang. Mata hilang itu artinya pandangannya hilang. Artinya abah buta. Abah buta. Nabi Yusuf kata, idhabu biqamisi hadha fa'alquhu ala wajhi abi ya'ti basira. Kata Nabi Yusuf, bolehkan kau. Idhabu biqamisi, pergi kau. Boleh kau bawa baju gamisku ini, kata Nabi Yusuf. Fa'alquhu ala wajhi abi, usapkan baju gamis ini ke muka abah. Ya'ti basira, niscaya abah akan bisa melihat. Diusapkan oleh Yahuza, langsung bisa melihat Nabi Yakub. Kalau mengadakan syirik, tersirikakan Nabi Yusuf, tidak mungkin. Mana mungkin? Tidak mungkin kan? Tapi baju Yusuf itu Pak, karena
sembarang jubah kan sama yang ulun pakai ini. Kalau yang ulun pakai ini yang rusak kan kalau tambah picak barangkali. Kalau baju jubah Nabi Yusuf itu baju jubah warisan dari datunya neneknya Nabiullah Ibrahim, tatkala dilempar ke api diselimuti oleh malaikat Jibril. Jubah tuh Nabi Ibrahim dilempar ke api bukan kepanasan, justru kedinginan, diselimuti oleh malaikat Jibril. Itulah tuh baju jubah yang diusapkan kepada Nabiullah Yakub alaihissalam. Tapi walaupun demikian kan, hebatnya, khasiatnya, kita yang etikat kita yang selamat Ahlus Sunnah wal Jamaah, tetap yang menyembuhkan adalah Allah. Tapi melalui perantara ya, makhluk-makhluk, benda-benda ciptaan Allah Ta'ala. Kalau kita katakan Pak, ya tidak boleh ini, tidak boleh itu bapak-bapak, kita minum nih, kita makan tuh Pak. Kalau kita meyakini nasi itu yang mengenyangkan, belajar tauhid dengan dulu kita. Gak ada khilaf ulama syirik Pak, makan tuh, makan. Makanya bacaan kita hadapakan Allahumma lakasum, Allahumma lakasum bukan puasa deh. Kenapa bacaan makan tuh? Allahumma barik lana, lawas baginya puasa. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzaban. Ada wa qina adzaban nar di ujungnya. Ya Allah, berikanlah keberkahan dari rezeki yang Engkau beri kepada kami dan pelihara kami daripada api neraka. Kenapa Pak? Kalau yang makan berkeyakinan nasi itu yang mengenyangkan, itulah makanan dan minuman yang memasukkan ke dalam neraka. Makanya waqina adzaban. Ya. Jadi yang iyanya sebenarnya ilmunya juga yang iyanya. Ya. Ilmunya juga yang iyanya, kita tidak selamat. Ya. Kalau ilmu kadang bapak-bapak ngalih, ya. Sayyidina Ali katakan al ilmu khairu miras. Ilmu kata Sayyidina Ali paling baik warisan. Setuju kita kira-kira? Kenapa? Karena memang Nabi kita mewariskan ilmu. Mana ada Nabi mewariskan harta, ada. Kenapa Nabi mewariskan kepada umat ilmu? Karena beliau tahu, karena warisan ilmu inilah yang bisa menyelamatkan hidup kita dunia dan akhir. Kalau harta bapak-bapak adalah yang jadi penyelamat, tapi kayaknya banyak tak selamat. Ya. Mudahan harta yang selamat itu harta yang kayak apa? Harta apa ya kira-kira yang selamat? Pertama harta yang halal. Timbah itu harta pula menjadi kebaikan bagi kita apabila harta yang kita terima pemberian Allah itu kita merasa cukup. Kalau orang merasa cukup dengan pemberian Tuhan, itu tanda orang yang dikehendaki Tuhan baik. Mudahan kita cukup diberi Tuhan rezeki. Amin. Bila aradallahu bi 'abdihi khairan, ja'alallahu rizqahu kafafa. Allah kalau menghendaki baik kepada hambanya, niscaya rezeki yang diberikan kepada hambanya itu merasa cukup. Pepalingannya atau kebalikannya, amun kada merasa cukup, nah ini na'udzubillah Pak. Ya, kalau tergolong orang yang celah, orang celaka. Kalau bahasa agama orang kada cukup apa yang namanya? Tamak. Iyyakum wa tam'a fa innahul faqrul hadir, kata Nabi.
takuti dan Nabi yang namanya tamak. Karena tamak itulah kata Nabi orang fakir yang sebenarnya. Fakrul hadir itu fakir yang sebujurannya adalah orang tamak itu. Orang fakir itu bukan orang kada banyak harta, tidak. Orang tamak orang fakir itu, tapi tamak yang sebenarnya. Tapi kan kita mau bicara yang sebenarnya, bukan bicara kaleng-kaleng, bukan. Iya dah, masa kita tidak yang sebenarnya? Bujur sebenarnya kan? Kaya sebenarnya. Izhatin dunia takun ala nas. Zuhud kau lawan dunia. Kau jadi orang kaya. Putus asa kau dengan pemberian manusia. Jangan suka berharap dengan manusia, baru kau bisa dikatakan orang kaya. Jangan suka berharap dengan manusia. Jangan tamak. Jangan sampai kamu tidak merasa puas dengan yang diberikan Tuhan. Kalau itu yang terjadi kepada kamu, itulah yang dikatakan fakir yang sebenar-benarnya. Lau kana li bani Adam wadiyan min mal labtagha salisan. Kata Nabi, andai kata anak Adam manusia itu punya lembah dua, lembah yang dua itu Pak isinya harta semuanya. Labtagha salisan, ingat akan mencari lembah yang ketiga lagi. Nah, lembah bukan sumur. Lembah isinya harta dua pulang isi. Labtagha salisan. Ini cari yang ketiga lagi. Wala yamla'u jawfa bani Adam illa turab. Kada akan penuh perutnya itu kalau belum tanah dimasukkan ke dalam mulutnya. Ini na'udzubillah. Mudah-mudahan Tuhan beri rezeki kita cukup terus. Nanu ke rumah cukup. Ya. Cukup ya nanu ke rumah. Berapa harga rumah? 200 juta, duit ada 1,5 miliar, cukup kan? Cukup. Yang ngalihnya nih duit 1 miliar, yang hendak ditukar 2 miliar. Kayak mana cukup? Cari kalkulator biar kayak apa, kayak masjid 3 ada kalkulator kan? Ada hingga itu. Ya. Ada orang menjual sabun, cukup, tukar sabun. Ya. Bukan seperti itu. Ya, kita minta kepada Allah agar hati kita tidak tutup, bapak-bapak, hendak bertukar yang kemampuan kita tidak sesuai dengan yang akan kita beli. Ini yang kita tutup di pintu hati. Macam-macam untuk pintu hati ini macam mana? Pertama, kata para ulama kita, ilmu harus ada, kemudian amaliyah wiridan harus punya. Wiridan harus punya. Ya. Quran hendak dibaca hari-hari, zikir hendak diamalkan, apalagi sudah bertalqin lawan guru. Salawat bapak-bapak hendak dibaca hari-hari. Quran amalannya jelas kan? Salawat juga jelas. 62 macam ini Pak, kawa kita rutin dah luar biasa ini. Amalannya nyaman carinya. Mohon maaf Pak. Kada balagat banyak visi, kada apa kurang banyak mengantari, asal datang ke rumah mengantari Quran, jurus sekali lah duit diantari seperti Quran. Ada Quran kalau salah di pondok penuh ada Quran, bayarnya penuh lemari lawan Quran. Dah apa juga alhamdulillah. Belum dengar guru sekumpul. Dia guru sekumpul, harta kita, kamu kita jadikan amal jariah, masukkan ke pesantren, masukkan ke masjid, ke pondok-pondok pesantren. Karena pahalanya jadi amal jariah. Tapi ketahuilah Jasidin, basadablah lawan yang mengelola majelis taklim, lawan mengelola madrasah, lawan pesantren, yakin itu pahalanya akan jauh lebih besar lagi di situ. Ini sikit-sikit guru lah, samen saja nukar samen. Coba lagi saja nukar balas. Saja nukar balas. Saja pian nukar baju hari raya. Ya, saja nukar lauk. Nah,
Kalau bersedekah dengan orang saleh, dengan orang alim, yakin manfaat bapak-bapak. Tukarakannya ke beras, tukarakannya kalau makan, apalagi beras langsung ditukarakan, sehat badannya, bisa jamaah ajar. Wah, pahalanya pian subhanallah, mengalir terus pahalanya. Ya. Bersedekah dengan orang tua besar pahalanya, tapi ketahuilah bersedekah lawan orang alim, lawan orang fakih itu jauh lebih besar. Kata Imam Suyuti rahimahullahu taala, "Iqta'us sadaqah ala alimin aw faqihin khairun min iqta'iha ala al-abawain." Bersedekah lawan orang alim, lawan orang ahli fakih itu lebih baik daripada bersedekah lawan kedua orang tua. Pak, kalau banyak permintaan kita, apalagi kita sahabatnya guru membacakan doa selamat, ya, doa selamat itu walaupun handap, tapi mungkin ada hafal, mana bisa baca. Mungkin dia karena jadi nyelamat kalau guru yang baca doa selamat ada, ya, ngarannya gini nyelamat, ma'arwah si Pak. Kalau ada yang kita baca doa arwah, doa haul, ya, apa aja mau kebaruan dari baca doa arwah? Tidak ada yang hafal gimana? Disuruh suratnya mata ada jelas. Nah, gimana? Aku hafal aja, tapi yang lawas, yang lawas kada ingat, yang hanya kada hafal. Macam-macam padahal saya kada bisa juga. Ya Allah, ya. Ilmu, subhanallah, ilmu. Kita tahu Nabi yang kaya itu Nabi siapa? Nabi siapa Pak? Nah, belum minta maaf nih, kayak aja deh nanti gak pulang ke tahun-tahun. Siapa Pak yang kaya? Nabi Sulaiman. Soal kaya tahu deh, kan salah juga biasa deh. Nabi Sulaiman kaya bapak-bapak, jadi raja pula. Ketahuilah, dapat kekayaan, dapat tahta kerajaan itu karena pilihan beliau adalah ilmu. Pilihan beliau. Khuyyira Sulaiman bainal mali wal mulki wal ilmi. Nabi Sulaiman itu dipilihkan antara tiga, antara harta, kerajaan lawan ilmu. Faktaral ilma, Nabi Sulaiman memilih ilmu. Mudahan kita sama Nabi Sulaiman, amin. Ya. Namun di sini bulan rumah, ya, kawan. Pokoknya di sini kada kecukupan kalau menjual ini, menjual itu. Cuman di situ kada ada orang belajar, tidak ada orang belajar, Pak. Woi, tapi mau berdagang rame. Ada, ya, bah, kau mau ke sini hendak berpindah sini, kalau hendak berdagang, kami yang ada di sini gina, ya, banyak buruk dagangan, tapi yang diparaki orang alim yang diparaki orang dah yakinkan aja, walaisa syai'un a'azza minal ilm. Tidak ada lagi yang lebih mulia daripada ilmu, itu tidak ada lagi. Ya, tidak ada, kata ulama. Ini Nabi juga bilang kan, yang lebih mulia daripada ilmu itu tidak ada lagi. Ilmu lah yang paling mulia. Ya. Kalau ilmu, sifat ilmu ini ada lawan seseorang, maka orang yang disinggahi oleh ilmu jadi orang mulia. Makanya Nabi nyuruh akrimul ulama, muliakanlah orang alim, karena ilmu itu memang mulia. Ya, karena ilmu itu memang mulia. Insyaallah kalau kita ada ilmunya selamat aja Bapak-bapak, insyaallah. Ya. Tapi mun ilmunya ada ngalih, mana bisa nurun dari hingga nurun. Harus memang bawa ilmu sholat. Ya. Cuman sudah menjadi sunatullah Pak, setiap yang akan menghasilkan kemuliaan
itu perjuangannya pasti berat perjuangannya. Mohon maaf, makanya anak-anak di pesantren itu banyak antara kuat kalau kada betul-betul pilihan bapak-bapak kada kuat. Ini pengajian yang mingguan aja Pak, ya bisa buru-buru orangnya. Menurut terlihat lagi, tetap ya orangnya cuman yang kelas yang bahari dan lagi berganti kelas orangnya berganti berat ilmu yang setengah bulan sekali, yang seminggu sekali di masjid kita. Kada lawas kada antara maghrib ke isya aja ada lawas Pak. Ya, tidak ada lawas. Tapi inilah berat. Kenapa berat? Memang syaitan menggoda dia, syaitan menggoda supaya jangan sampai umat Rasulullah tahu dengan agama. Kalau tahu umat Rasulullah dengan agama, celaka itu kata syaitan. Tapi kalau dia kada tahu dengan agama, aku dapat kawan. Kalau umat Muhammad tidak ada ilmu, aku bertambah kawan dengan syaitan. Nah, kalau ngajian banyak berharap gerimis kada datang dulu satu aja. Gerimis sawat 10 orang yang kayak itu 10 orang kada datangan. Tapi alhamdulillah gurunya rajin, dia kada peduli, gam kada nuntut ilmu, rugi kada dapat. Aku yang penting ada orangnya, aku ajar ya. Kalau ada orangnya kan mungkin pulang. Kita tambah lagi satu. Suara baca Quran. Ibarat itu suara apa lagi Pak? Suara ayam jantan. Wasautul mustaghfirin bil ashar, suara orang yang membaca istighfar pada waktu besar. Ini manfaat lidah ini. Ya. Bisa mengajarkan orang ilmu, mengajari orang ngaji Quran, mengajari Iqra, mengajari alif lam, mengajari Quran, mengajari ilmu yang fardu ain karena ada lidah. Kalau tidak ada lidah gaya apa? Amar ma'ruf nahi munkar. Man 'allama ayatan min kitabillah aw baban minal ilmi anallahu ajrahu ila yaumil qiyamah. Siapa yang mengajari orang satu ayat aja daripada Al-Qur'an atau satu bab daripada ilmu, Tuhan tumbuhkan pahalanya sampai hari kiamat. Masya Allah. Man qala la ilaha illallah wa maddaha hudimat lahu arba'atu alafi zambin minal kabair. Qalu wa illam yakun lahu kabair qala yughfaru li ahlihi wa li jiranihi. Kata Nabi, siapa yang membaca la ilaha illallah dipanjangkannya, ada yang mengatakan manjanglahnya, ada yang mengatakan panjang Allahnya. Udah panjangi kedua-duanya. La ilaha illallah. Amun haul perasaan ulun waktu ayah kalau masih nasihat hampir kersuah beliau kadang cara makan ada. Cuman kalau beliau ulangnya dipanjangkan. Isi 4 disini. Pertama makna zikir paling kurang lama aku dari hakim. Yang kedua esakan Allah bizat fil af'al fi sifat. Imbah itu besarkan Allah taubat daripada dosa waktu memanjangkan la ilaha. Sekali kata Nabi baca la ilaha 4.000 dosa besar gugur, bukan dosa kecil. 4.000 Pak dosa besar gugur. Dengan apa kita bisa membaca la ilaha? Dengan lisan, manfaatnya lidah. Ya. Kalau yang berzikir tidak ada punya dosa, apa balasannya ya Rasulullah? Kata Rasulullah, diampuni dosa keluarganya. Keluarganya kada berisi dosa besar, diampuni tetangganya. Alhamdulillah. Masya Allah. Gara-gara beda. Secara tidak langsung orang ahli zikir Pak adalah orang yang selalu menabur kebaikan kepada keluarga dan jiran tetangga. Ya, alhamdulillah bertetangga lawan orang ahli zikir. Subhanallah. Siapa membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar setelah selesai sembahyang baru. Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33
kali, kali 3 99. Wa qala tamamal mi'ah, dibacanya wa qala dan dia baca bapak-bapak. Ya. Dia baca maratan sekali tamamal mi'ah, cukup jadi 100. Apa tambahannya di ujung Pak? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sempurna 100 kali. Ghufirat dzunubuhu wa in kanat misla zabadil bahri, diampuni semua dosanya walaupun banyaknya kayak buih yang ada di laut. Alhamdulillah, rugi kada bawirin sembahyang Pak. Amun kada bisi wirid amalan rutin minimal wirid bahasa sembahyang dia kita bisi. Ya. Tipur-tipuran bahasa sembahyang. Ya. Siang imam, kadang kami imam mulai nak membaca dada gitu. Kalau dalam fikih Pak baca amalan wirid yang ibadah sembahyang, baik yang panjang baik yang hendak, itu amalannya adabnya setelah sembahyang fardu, sebelum sembahyang ba'diyahnya. Amun sesudah sembahyang ba'diyah hanya kebaca wirid masih dapat pahala tapi kada sempurna lagi. Ya. Aturannya amalan nambah jangan berganti. Gara-gara amalan hanya ada tertinggal wirid nang sudah ada. Aturannya amalan pun nambah. Maka yang diganti ini, yang kena ganti ini tinggi nilainya, diampuni semua dosa. Tapi bapak-bapak, kalau kita tidak bisa menjaga lidah, nah inilah lidah jadi malapetaka. Jadi malapetaka. Bahkan Nabi pernah bersabda, al-balagu muwakkalun bil mantiki. Bala itu kata Nabi Allah wakilkan dengan ucapan kita. Orang bisa kena bala, bahkan bala sampai hilang nyawa gara-gara tidak bisa menjaga lidah. Maka ada ulama mengatakan ihfaz lisanak wasta'iz min syarri fa inna lisan huwal aduwwuz zabih. Jaga lidahmu, berlindunglah kamu dengan kejahatannya lidah, karena lidah itu adalah musuh yang bisa menyembelih batang lehermu sendiri. Sepatah kata bisa hilang nyawa. Gila kau deh. Bini gua aja tarap mamai lawan aku udah suah nyambat aku gila. Kau nyambat aku gila. Sekolah aku dapat juara terus, tahu mana suah dapat juara. Kada senangnya Pak, kada senang Pak. Ada pulang tuh yang mendukung pulang, kau sampai dikehitukannya aja. Rugi mana hargamu sebagai lelaki? Harga lelaki itu yang paling besar Pak sabar. Harga laki-laki yang kuat tuh yang kuat mampu menahan amarahnya. Ya, kada sabar Pak, bes. Ya, yang membunuh berdosa, yang kada bunuh pun dapat bala. Nah, ini salah satu bala malapetaka yang besar Pak. Lidah kita bisa nyambati orang. Ya, kan kada kita sambat-sambat belum mau ulang gibah. Gibah itu artinya menyebut aib orang. Nah, kalau orangnya yang kita sebut aibnya tuh, inya tahu, inya marah. Walaupun memang betul aib itulah namanya gibah. Kalau kada benar namanya fit. Jadi mohon maaf, jangan lagi kita ngeles-ngeles lah. Kita kan yang memang nyata tadi gitu. Nyata itulah yang namanya kalau tidak nyata namanya fitnah. Banyak banget nyambet, kita kan nyambet Pak. Bisa kayak itu yang kenyataannya. Nah, itulah namanya gibah ini. Kata ulama Pak di dalam kitab I'anatul Talibin, gibah ini min jumlatis sagairnya, termasuk dosa-dosa kecilnya. Dosa-dosa tapi walaupun gibah dosa kecil, Nabi mengancam gibah ini kata Nabi lebih bersangatan daripada zina. Padahal zina itu dosa Iyyakum wal ghibah fa innal ghibata asyaddu minaz zina. Takuti gibah karena gibah itu lebih bersangatan daripada perzinahan.
Qila lahu kaifa? Nabi ditanya oleh sahabat, bagaimana ya Rasulullah? Maka bersangatan gibah daripada zina. Nabi menjawab, innar rajula qad yasri wa yatubu fa yatubullahu alaihi. Seseorang yang terjerumus di dalam perbuatan zina, kemudian dia bertaubat, minta ampun kepada Allah, maka Allah ampuni dosanya. Tapi wa inna sahibal ghibah la yughfaru lahu hatta yaghfira lahu sahibu. Orang yang menggibah orang, dosanya tidak akan dimaafkan Tuhan hingga orang yang digibahnya itu memaafkan. Nah, ini lepas dosa yang kecil lah, tapi karena hubungannya dengan makhluk tidak diampuni Tuhan lah. Tuhan mengampuni bila mana orang yang bersangkutan mengampuni, memaaf. Oleh karenanya jagalah lidah kita, jangan suka nyambat-nyambati orang. Ya. Kata guru kita Ustaz Fahruddin Jasidin, yang kuat nyambati orang ini laki deh. Amun begini itu besar bawaan dari lahir dia. Jangan jauh betul. Ya Pak. Anda lelaki kah? Anda begini, pokoknya bahaya gibah itu besar. Rugi Pak, bahaya gibah itu diantaranya ibadah kita ini habis diambil orang yang kena gibah tuh. Asal yang digibah tuh Pak, kadang membalas. Kita kalau jadi korban gibah, sikap yang paling tepat jangan balas. Kita dapat kebaikan. Untung yang kena gibah yang untung, yang menggibah yang maka kalau rugi jangan suka gibah. Yang untung kalau digibah mudahan digibah. Kalau kayak itu juga. Untung kita gibah, kalau digibah jangan menghambat kita untuk kita melakukan kebaikan. Malah yang gibah urusannya. Dan kita bapak-bapak tidak bisa nutup mulut orang, kita paling bisa nutup telinga kita aja. Nutup telinga kita bisa, telinga sendiri. Nutup mulut orang tidak bisa kita. Dia gibah kita, fitnah kita, dia yang rugi, kita yang untung nih. Walaupun dosa gibah itu dosa kecil, cuman kata ulama dosa gibah akan naik menjadi dosa besar kalau yang digibah orang alim dan orang hafal Quran. Nah, ini bertambah lagi benar besar dosanya. Mana ada bisa dimaafkan, mana pula jadi dosa besar. Nambah jadi dosa besar, nyambati orang alim, menyambati orang hafal Quran. Na'udzubillah. Ada gibah pulang Pak. Walaupun bapak-bapak minta maaf, tapi tetap tidak bisa dimaafkan. Apa Pak? Nyambati orang sudah mati. Ini. Kemana? Tidak masuk ke dalam kubur? Nah bisa. Jadi sudahlah orang hidup disambati malah mati orangnya masih belum puas nyambati lagi. Tidak bisa lagi kita minta maaf Pak. Paling kalau orang itu orang mulia, sebelum dia menghembuskan nafas terakhirnya, semua orang yang berdosa lawan aku ampuni semuanya dosanya. Kalau tak berjujur, memang orang itu orang alim, orang yang saleh dimaafkan. Dan mudahan kita begitu juga Bapak. Habiskan dosa orang, kita maafkan semuanya sebelum kita menghembuskan nafas terakhir. Kenapa? Karena orang kalau memaafkan kesalahan orang itu tanda dosanya dimaafkan Tuhan. Alhamdulillah. Kada guna juga kan kita minta. Uzkuru mahasina mautakum wa kufu an masawin. Sebut kebaikan orang-orang yang mati di antara kalian. Kebaikannya yang disebut, tahan lidah, jangan lagi nyebut aibnya, keburukan. Kenapa? Karena menggibah orang yang sudah mati dosanya lebih besar daripada menggibah orang hidup. Karena apa alasannya? Karena tidak bisa minta maaf. Ahli waris tidak bisa memaafkan. Ahli waris kalau soal harta bisa memaafkan Pak. Ahli waris. Abahnya ada hutang, bisa tertunaikan hutang abahnya, anaknya yang bayarkan. Tapi kalau memaafkan kesalahan orang lain kepada abahnya, ahli waris tidak bisa. Kalaupun ada orang yang bilang paling pemanis bahasa sambutan orang sholat jenazah. Bapak Ibu para jamaah, kami mohon atas nama keluarga, atas nama ahli waris, kalau ayah kami, mama kami ini ada kesalahan, baik sengaja atau tidak sengaja, kami mohon supaya bisa dimaafkan.
Ya, kalau ada yang berhubungan hutang piutang, berhubunganlah kepada ahli waris, itu bisa. Tapi ya sebaliknya, kalau bapak ada kesalahan dengan almarhum atau almarhumah, kami sebagai ahli waris sudah terlebih dahulu memaafkan. Nah ini Pak, tidak bisa ini manis-maniskan umum aja. Ya, paling berharap mudahan sebelum beliau meninggal dunia kesalahan kita dimaafkannya. Bapak-bapak hadirin para jemaah yang saya muliakan, sungguh luar biasa kemuliaan kita dijadikan Allah sebagai umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap orang yang berbuat baik kepada kita, minimal bapak-bapak yang paling banyak jasanya dengan kita adalah, sepakat kita, yang paling berjasa dengan kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perintah Nabi, man asda ilaikum ma'rufa fakafiru. Siapa yang sudah berbuat baik kepadamu, balas kebaikan itu. Ya, fa in lam taqdiru ala mukafa'ati, padahal kalau tidak mampu membalas, minimal doakan dengan doa yang baik. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita salawat semuanya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini, ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini, sallallahu alaihi asyra, wa man shalla alayya asyra sallallahu alaihi mi'atan. Sekali kata Nabi bersalawat kepadaku, mendoakan aku, Tuhan berikan kepadanya rahmat 10 kali. 10 kali kita berselawat, Tuhan berikan rahmat 100 kali. Kita hadir malam ini 100, ada yang hadir 200 sekali, jadi nilainya 100 kali kita baca. 100 kita berselawat sama-sama Pak, 1000 rahmat kita akan dapat. Amun dapat rahmat, biar pinang karena naik harganya. Ya, biar dagangan kayaknya banyak terguling daripada melayani pelanggan. Insya Allah kalau selalu di dalam rahmat Allah, tidak ada masalah, semuanya aman-aman saja. Ini aja yang dapat beliau sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kesilapan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.